Up Corner. 98.5 FM Up Radio The Meaning Station. Selamat siang Up Mini, apa kabar Anda? Seperti biasa setiap hari Jumat Santi akan bersama dengan Anda terus belajar. Tadi di sesi pertama jam 10 sampai jam 11 kita sinau bareng bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata dalam Up Awareness. Dan kali ini jam 11 lebih 15 menit sampai dengan jam 12 nanti kita akan belajar bersama dengan sosok perempuan yang kita tahu tulisannya ada di sebuah buku estri dari Jambi jauh-jauh. Ini adalah founder dari Blimi Kito dan juga Blimi Pavilion, Mbak Brenda. Kita sapa dulu yang sudah ada di ujung Instagram. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Pagi menjelang siang, Mbak Santi, kabar baik puji Tuhan. Apa kabar Semarang? Sehat semuanya dan great ya. Hari ini Semarang cerah karena ada sharing and hearing bersama dengan Mbak Brenda. Ini cuaca jadi sangat mendukung. Senang sekali saya bisa hadir di Up Radio. Oh, luar biasa. Up Radio juga senang dapat program bervalue dan dapat tamu seperti Anda. Mbak Brenda, ini boleh tahu nggak sebetulnya dari prosesnya dulu sebelum Mbak Brenda memilih sebuah usaha ini, Mbak Brenda bekerja atau memang dari keluarga sudah dikasih peluang-peluang untuk berbisnis? Bekerja dulu Mbak Santi. Jadi sebenarnya saya keluarganya tidak punya background bisnis. Jadi kerja terakhir di salah satu bank swasta di Indonesia, bank swasta terbesar. Kemudian di 2018 saya resign dan fokus di bisnis gitu. Pertama itu fokusin di Blimi Pavilion dulu, baru 2019 itu lahir Blimi Kito gitu. Oke. Di Blimi Pavilion itu apa bisnis apa Mbak Brenda? Blimi Pavilion itu fokusnya ke bedsheet ya, spray, sarung bantal seperti itu, jahit juga, dan home decor serta gift. Jadi souvenir dari luar negeri. Kebetulan saya suka traveling. Kemudian banyak teman-teman yang nitip untuk dekorasi pernak-pernik lucu rumahnya kayak gitu. Awalnya sih dari hobi, kemudian berlanjut terus diseriusin, dan terakhir itu di 2019 bulan dari Januari sampai April itu kan kita ikut IWPC tuh, inkubator bisnis bersama One Planner Community di Semarang. Nah di situlah baru lahir Blimi Kito gitu Mbak Santi. Oke. Nah, antara sebelum ketemu dengan IWPC atau inkubator bisnis itu, apa yang dilakukan Mbak Brenda waktu itu ya untuk bisa survive di bisnis di ini ya yang Blimi Pavilion ya? Ya, di Blimi Pavilion tuh kebetulan runningnya untuk yang bed cover bedsheet itu memang kita punya workshop di Tangerang, dan itu udah ada tim yang jalanin juga. Kecuali kalau pernak-pernik ya, saya memang handle importer langsung gitu. Nah, yang dilakukan adalah lebih ke engagement kepada customer, dan saya mencari tahu. Dan ketika saya pulang ke Jambi, itu kan sebenarnya saya bekerja di Jakarta, di perusahaan di bank itu kan di Jakarta. Kemudian saya pulang, saya melihat ada potensi yang di Jambi belum ada nih, pernak-pernik lucu, home decoration seperti itu kan. Jadi saya kembali di situ, saya menggali apa sih yang di masyarakat Jambi inginkan. Kebetulan waktu itu buka pameran di salah satu mall, dan puji Tuhan laris gitu ya, mendekati momen Lebaran juga kan, orang kan pada dari kabupaten datang ke kota, kemudian mereka berbelanja gitu kan. Dari situ sih semangat terus untuk terus belajar. Itu kan awalnya masih berdagang Mbak Santi, bukan berbisnis ya, belajar berbisnis. Bukan berbisnis, oke. Masih berdagang awalnya. Nah ini terus lanjut dan berlanjut itu. Awal mulanya saya ikut IWPC itu juga karena Mbak Vena ya, beliau itu teman traveling saya gitu, teman traveling ke Europe, kenal dari situ, dan dia ngelihat bisnis Blimi Pavilion ini harus dikembangkan. Awalnya lebih ke bagaimana berbisnis yang benar seperti itu Mbak Cantik. Oke. Jadi ini kalau di Jawa Tengah itu bahasanya gini Mbak Brenda, balik desa bangun desa gitu ya. Iya, jadi pulang ke kampung sudah tahu halaman. Jawa lah ya.
Iya, dan saya tuh puji Tuhan teman-teman Semarang itu luar biasa supportnya Mbak Santi, dan saya itu bukan keluarga, bukan apa, tapi jadi keluarga, satu keluarga gitu. Mereka welcome sekali. Baik. Senang. Nah, Mbak seneng ya. Santi juga seneng nih ketemu dengan Mbak Brenda. Mbak Brenda, kenapa harus pilih Beli Kito ya, dan pernak-pernik usaha yang seperti itu, dan itu harus Jambi banget gitu? Jadi awal mula itu saya tergelitik dengan gini, saya tuh gadis Jambi, putri dari daerah, tapi saya tuh tidak bisa mengangkat potensi lokalnya. Jadi itu salah satu kerinduan saya, bagaimana saya mau mengangkat potensi lokal yang inline dengan bisnis saya, kemudian menjadi sesuatu yang berbeda, yang unik, yang punya value gitu Mbak Shanti. Jadi dalam proses inkubator itu pencarian, karena bolak-balik juga ke Jambi, ke kota seberangnya. Di Jambi itu ada di Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Jambi, seberangnya itu ada kampung Arab Melayu, namanya Kota Seberang. Di situ mana banyak pengrajin batik, tetapi setelah saya ngobrol sama mereka, mereka itu banyak yang gulung tikar, karena prosesnya itu mereka hanya membuat jadi kain batik, kemudian menunggu kain batiknya itu dibeli gitu. Tapi kalau tidak ada yang beli, berarti mereka bangkrut gitu kan. Di situ saya berpikir kalau seperti ini, saya juga membuat pakaian gitu ya, kalau diubah menjadi pakaian sudah banyak juga. Sedangkan yang bentuk dekorasi rumah itu belum ada. Dan saya mengangkat itu, dan supaya juga bisa angkat batik Jambi yang dipakai lebih dinamis, karena saya suka traveling kan, travel blanket, saya buat tisu pouch yang traveling, tapi ada sentuhan etnik Jambinya gitu, saya ingin mengangkat itu. Dan puji Tuhan itu Tuhan berikan jalan gitu kan, dari 2019 akhirnya April launching di Paragon Mall Beli Kito gitu awalnya Mbak Santi. Jadi di Semarang itu ya? Dapat award, ya. Dan kompetisi itu kan Inspiring Women Competition itu benar-benar membuka jalan bagi masyarakat khususnya di Kota Semarang ya, mengetahui tentang Jambi. Itu saya menjadikan satu momen di mana akhirnya diapresiasi sama Provinsi Jambi. Ada putri daerah yang akhirnya menang award gitu ya, dipercayakan menang award Innovation and Creative di inkubator ini gitu. Jadi disitulah saya menambah spirit bahwa sebenarnya banyak sekali eksplorasi dari kota saya yang bisa saya munculin ke masyarakat luas gitu. Itu jadi satu semangat sih. Jadi kenapa Blaimi Kito? Blaimi itu artinya wow, oh my goodness, sesuatu yang yang memberi seruan semangat. Blaimi, wow gitu kan. Itu bahasa slangnya British gitu kan. Saya suka banget sama British. Kemudian Kito itu kan dari bahasa Jambi, artinya kita. Jadi kita wow, kenapa kita? Karena saya nggak sendiri, saya ada di belakang saya tuh ada pengrajin, terus ada tim saya. Jadi saya ingin memang berimpact sosial itu dari Beli Kito. Value-value-nya itu kan kita inovatif, kreatif, excellent dalam desain, service, dan juga quality tentunya, dan komitmen kami untuk mengangkat tech ethnic decoration to the next level. Jadi benar-benar Beli Kito itu hadir tuh awalnya adalah kecintaan saya sendiri terhadap kota kelahiran saya, di mana kota kelahiran saya itu yang mungkin pada saat itu masih belum dilirik gitu, apalagi untuk brand lokal gitu kan. Jadi benar-benar belajar dari teman-teman di Semarang yang Jawa Tengah ya, yang jauh sekali progresnya. Saya lihat UMKM-nya top-top semua gitu, apalagi yang ada di Estri ya. Teman-teman yang ada di Estri itu inspirasinya itu dan vibrasi positifnya nular banget gitu Mbak. Oke. Jadi Kawah Chandra di Mukonya itu di IWPC tadi ya Mbak Brenda ya, untuk bisa mendadar bisnis ini. Nah, cintanya Mbak Brenda begitu besar terhadap daerah, kemudian juga pengen membangkitkan perekonomian dari sisi UMKM-nya, para pengrajin dan lain sebagainya. Dan ini ternyata semesta mendukung ya. Semesta bekerja dengan caranya, sehingga tadi kita berikan satu tema hari ini adalah berkarya ya, hidup dalam karya cinta Tuhan. Nah, boleh cerita ini Mbak Brenda, apa yang tadi sudah dituturkan Mbak Brenda, teman-teman bisa membacanya dalam buku Estri, di mana salah satunya ada Mbak Brenda di situ yang bercerita tentang bisnisnya ya. Nah, gimana nih Mbak, hidup dalam karya cinta Tuhan? Sesungguhnya kalau Mbak Santi tentunya udah baca ya sedikit cerita bahwa
awalnya itu alasan saya resign itu adalah saya punya penyakit yang jarang gitu ya, rare case lah di Indonesia, yang mana saya tuh tidak bisa, akhirnya kondisi saya tuh terus menurun gitu ya, terus menurun yang memaksa saya memutuskan untuk saya harus recovery, pulang ke daerah saya, dekat sama keluarga saya, dan saya ingin istilahnya ngambil waktu dulu deh untuk benar-benar fokus di kesehatan. Awalnya seperti itu. Tetapi ternyata kalau kita udah terbiasa berkarya, bekerja kan berkarya juga ya, walaupun di kantor, walaupun kayak Mbak Santi, semuanya itu tetap berkarya. Kita kalau dipaksa cuman untuk tinggal tidur aja atau stay kayak nggak bisa betah gitu ya soal tuh. Terus saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mengerti waktu itu jalannya Tuhan itu kenapa membawa saya di titik ini, dan juga ketika sakit pun setelah masih berjalan nih proses recovery kan butuh banyak biaya. Bisnis By Me Pavilion itu jalan, dan ada rekan waktu itu mantan partner bisnis yang turut menjalankan di Tangerang yang sudah saya percayakan lah gitu. Tetapi pada akhirnya beliau itu istilahnya menipu dan mengambil uang ratusan juta saya pribadi, dan itu titik jatuh saya lagi. Saya tuh jatuh lagi, dan saya ngerasa ada apa, bisnis begitu sulit gitu ya. Kita yang terbiasa bekerja dengan dinamika kerja, ternyata di bisnis itu kenapa seperti ini, awalnya seperti itu. Tetapi saya udah ikut bayar kelas IWPC pada saat itu, dan Mbak Vena lah yang menyemangati saya. Kamu harus bangkit, dan saya yakin kamu punya potensi. Waktu itu Mbak Vena yang hanya kenal, mungkin kita trip 14 hari aja, itu ngelilingi Eropa Timur, tetapi beliau begitu dekat dengan saya merasa seperti punya kakak gitu ya, apalagi di dalam dunia bisnis kan, seperti saya bilang, di keluarga saya tuh nggak ada background pebisnis, jadi jangan takut teman-teman yang nggak punya background, kita yang mau terjun ke bisnis itu bisa gitu, asalkan kita berada dalam lingkungan tepat dan komunitas yang tepat, orang-orang yang bertumbuh gitu kan. Nah, Mbak Santi, singkatnya pada saat saya udah mulai jatuh dan diberi cobaan lagi sama Tuhan, saya kembali ke Tuhan. Saya berdoa, Tuhan bukakan jalan saya. Tuhan bukakan hati saya untuk menerima keadaan ini yang Engkau berikan kepada saya. Tetapi hanya satu yang saya pinta, semangat dan harapan. Ketika semangat dan harapan ini tumbuh, saya yakin ini suaranya Tuhan. Supaya saya berkarya. Berkarya, cinta, karya Tuhan itu ada dalam diri saya, dan saya nantinya akan menginspirasi, memberi semangat kepada teman-teman yang mungkin banyak di luar sana, Mbak Shanti, yang lebih berat beban hidupnya, lebih berat mungkin karena penyakit yang lebih parah dari saya, jauh sekali lebih parah. Tetapi saya percaya gitu, Tuhan sedang berkarya melalui proses ini sampai By Me Keto di titik ini, By Me Pavilion saya bisa bertahan saat ini, dan puji Tuhan ya saya bisa ngobrol nih, sehat nih sama Mbak Shanti kan, saya kelihatan. Alhamdulillah, betul-betul. Itulah yang menurut saya karya cinta Tuhan dalam hidup saya gitu ya. Saya tetap berkarya, Tuhan ingin saya berkarya melalui usaha dan cerita saya, menabur kebaikan tentang harapan. Terus juga ada keyakinan yang utuh dan bulat kuat gitu, bahwa ketika Tuhan sedang memberi ujian untuk kita naik kelas, makanya take decoration to the next level, karena leveling itu kan tidak mudah naikin anak tangga gitu ya. Ini sedang berproses, di mana rohnya, istilahnya makna dalam bisnisnya ini, roh yang saya taruh di dalam bisnis saya itu, kita bekerja fun profesional, tapi kita bersosial, punya social impact gitu. Di mana saya percaya Mbak Santi, ketika kita membantu banyak orang, kita semakin terberkati, dan orang itu terus berkatnya itu ngalir gitu kan. Jadi saya ingat, kalau boleh sharing Mbak Santi, di buku itu saya juga catat, pertama kali By Me Pavilion itu sepi, tokonya tuh nggak ada, di pas buka offline store itu bener-bener nggak ada, yang pengunjung itu jarang lah bisa dihitung. Jadi kan secara omset tidak berpenghasilan. Kemudian saya terpikir gini, pada saat itu hati kecil saya cuma bilang, kamu harus bahagiain anak yang kurang beruntung. Jadi ketika itu saya langsung cari panti asuhan di Jambi. Saya ingin membagikan, karena kan toko saya itu ada gift ya, ada hadiah-hadiah. Anak kecil kan suka dikasih hadiah.
Dan kalaupun kita juga orang dewasa senang kan dikasih surprise, hadiah dan perhatian. Saya mencari, akhirnya saya ingat kalimat dari teman saya waktu di Bank BCA dulu, kalau kamu berbuat baik, kamu jangan seorang diri, tapi kamu harus ajak orang lain supaya kekuatannya tuh lebih kuat gitu ya. Betul. Ketika itu saya bilang sama teman saya sharing aja Orphans giveaway, kemudian banyak ternyata yang merespon dan mereka ingin sumbangsih gitu. Akhirnya saya mencari dan saya ketemu, percaya nggak Mbak Santi, itu adalah tempat masa kecil saya yang jadi panti asuhan. Itu sekali lagi saya terkejut, saya waktu dari 0 sampai usia saya pindah ke rumah yang sekarang itu di SD kelas 1 mungkin. Jadi ketika masa balita saya habiskan di rumah itu yang sekarang, itu dulu kontrakan orang tua saya. Kontrakan itu menjadi rumah yatim piatu, yayasan. Dan ketika kami datang ke situ, kondisinya di belakangnya itu habis terbakar. Jadi ada sebagian rumah yang terbakar, anak-anak terpaksa anak-anak panti harus diungsikan. Di situ saya merinding Mbak Santi, saya bilang, Tuhan ini ternyata suara hati ini adalah suara Tuhan gitu ya. Suara Tuhan yang tanpa saya sadarin inilah jalannya. Ini saya kayak ngelihat masa kecil saya berada di situ. Ketika saya datang, saya bawa saya bawa hadiah, bawa sembako. Kemudian saya juga bawa uang untuk bantu donasi pembangunan gitu ya. Yang saya lakukan adalah memeluk anak-anak dan saya ingat waktu itu mama saya bilang gini, kan saya kondisi sakit Mbak Santi. Mama saya bilang, kamu coba deh minta didoain sama anak-anak yatim. Doa anak yatim itu kan ibaratnya didengar sama Tuhan gitu ya. Tapi dijabah iya. Tetapi saya bilang sama mama saya, Mama, ketika kita memberi, jangan berharap kita mendapat sesuatu balik. Dan kayak seperti, saya tidak mau mindset adik-adik yang kurang beruntung ini, ada tangan baik yang menolong mereka, harus dikasih sesuatu sebagai imbalan berupa doa apa-apa. Saya tidak mau, Mama, saya bilang gitu. Jadi yang saya katakan kepada adik-adik di panti, adik-adik, kalian itu punya masa depan yang cerah. Kalian itu harus semangat belajar. Terus kalian ingat, ketika kalian besar, kalian mau mewujudkan mimpi kalian, kalian ingat ada tangan-tangan orang baik yang menghidupi kalian. Dari kalian ya, selama mereka stay di situ kan berarti mereka menerima uluran tangan dari orang-orang baik. Kalian harus terus meneruskan kebaikan itu, karena kebaikan itulah yang nanti akan menjadi sesuatu yang benar-benar jadi blessing gitu ya, berkat buat kalian. Kakak melakukan ini karena kakak tuh terberkati. Dan percaya tidak, kakak itu dulu di usia kakak balita, kakak tinggal di sini. Rumah ini dulu dikontrakkan dan sekarang ini rumah kalian. Berarti rumah kakak dulu gitu. Dan kakak sekarang bisa berada di depan kalian. Kakak punya usaha gitu ya. Saya sempat menceritakan sih hadiah-hadiah itu adalah barang-barang dari toko saya gitu kan. Saya cuma bilang adik-adik nggak usah merasa kalau misalnya saya tuh takutnya mereka punya mindset ketika mereka diberi mereka harus mendoakan atau seperti apa, tidak ada beban seperti ya. Jadi ketika itu refleks Mbak Santi, ada anak cowok 2 orang meluk saya berkaca-kaca, kemudian dia bilang, kakak sering main-main ke sini ya, kami tuh ngerasa dekat sekali dengan kakak walau baru pertama ketemu. Di situ saya nahan, saya nahan air mata saya. Saya bersyukur gitu ya. Terus dia bilang, kakak tuh beda sama yang lain. Saya ngerasain kakak tuh punya kekuatan yang menyejukkan hati kami gitu. Padahal kakak bukan, mereka kan mayoritas Islam dan saya kan Katolik ya Mbak Santi ya. Mereka tuh merasa digemong gitu ya. Mereka ngerasa ini yang kami butuhkan, ini cinta yang kami harapkan gitu. Di situ saya nggak terlalu lama karena saya bilang ini adalah uluran tangan bukan hanya dari kakak, tapi ada dari orang-orang baik di luar sana yang bahkan tidak ingin disebutkan, tidak ingin dimention, tidak ingin ibaratnya kebaikan mereka terlihat. Dan kakak cuman meneruskan juga gitu kan, karena ini inisiasi dari Blind Pavilion dari kakak, tapi banyak tangan-tangan di belakang itu gitu. Itu momen dimana saya melihat mata harapan dari adik-adik gitu ya, harapan dari mereka yang besar. Kemudian saya pulang, saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini yang kau inginkan. Aku melihat mata-mata penuh harapan. Aku tidak boleh stuck di sini. Aku harus terus
bangkit, naik, dan aku mencari apa yang bisa aku kembangkan gitu ya, diriku kembangkan dan bisa membantu lebih banyak orang menjadi berkat. Dan itulah Mbak Canti, semesta mendukung dengan nggak lama 1 bulan setelah itu saya dapat event dengan salah satu brand rokok, di mana itu mengangkat brand Blind Me Pavilion semakin dikenal, tanpa saya bayar gitu, benar-benar sponsor itu saya nggak bayar sponsor, malah saya dikasih free tempat dan jualan. Kita sih happy banget gitu kan, sebagai pengusaha tuh dikasih tempat yang potensial, kemudian kita jualan pas event dan menghasilkan. Akhirnya saya di situ saya mengingat lagi, ternyata benar ketika kita berada dalam kesusahan sekalipun, ketika kita memang niat kita tulus memberi, Tuhan itu menggantikan dengan cara yang luar biasa gitu. Dan inilah juga karya cinta Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, yang bisa saya sharingkan. Tidak semata bisnis itu profit, saya selalu bilang tidak semata itu, tetapi ketika kita membangun relasi yang begitu luas, dan akhirnya kita menemukan vibrasi-vibrasi positif ya Mbak, kan tarik-menarik tuh ke orang-orang yang vibrasinya positif. Frekuensinya sama ya? Sama, dan magnet rezeki itu benar-benar saya ngerasa dikasih kesehatan yang terus membaik. Kemudian ketika saya sudah mulai legowo ya, uang saya tidak kembali ratusan juta itu, saya mulai legowo, saya bilang Tuhan akan punya cara yang lebih baik untuk menggantikan itu semua. Yang penting adalah saya tenang, saya sehat, keluarga saya bahagia, dan saya mewujudkan harapan-harapan diri saya dan keluarga saya. Itu sih Mbak Santi. Jadi ini cinta tanpa syarat, ikhlas tanpa batas gitu ya Mbak Brenda ya? Aduh, amin. Iya, karena saya juga belajar ketika saya sakit, orang tua itu kan benar-benar cintanya juga tanpa syarat ya Mbak. Jadi mereka melihat kita itu benar-benar, makanya saya bilang kekuatan saya adalah keluarga saya, yang sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan saya berkarya, ada orang tua saya dan saya berdoa, Tuhan semua ini akan saya berikan memang untuk keluarga gitu ya. Jadi pertama pasti cintanya Tuhan itu hadir dalam cinta orang tua saya, dan saya harus berbakti kepada orang tua saya. Saya pun harus menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur yang orang tua saya turun-temurun dari leluhur saya itu tetap terjaga gitu. Jadi benar-benar apa ya, kalau dibilang tuh blind kita wow, benar-benar kita itu setiap sosok yang wow sebenarnya. Ketika potensi kita semakin kita gali dan kemudian kita menemukan value gitu ya, value itulah yang menjadi roh di usaha kita. Dari awal saya membuka bisnis karena ingin menjadi berkat. Karena saya mikir kalau apa yang bisa saya tinggalkan di dunia kalau seandainya bukan berkat untuk sesama, apa yang saya tinggalkan, jejak baik saya, misalnya jejak-jejak yang nilai-nilai luhur yang nanti mungkin keluarga saya, anak cucu saya misalnya tahu ada nilai-nilai luhur, dan itu menjadi satu pembelajaran buat mereka. Makanya penting bagi saya untuk terus mengupgrade diri juga sih Mbak Santi, karena jujur saya juga masih jauh sekali kalau urusan usaha ya, masih 3 tahun untuk Blind Me Kito, 5 tahunan mungkin untuk Blind Me Pavilion. Jadi dibandingkan teman-teman yang udah 11 tahun, 15 tahun, saya masih baru. Soal waktu panjang atau pendek, yang penting adalah result dan prosesnya, ya kan Mbak? Baik. Mbak Brenda, kalau boleh tahu, sakit apa waktu itu ya, sehingga harus memang terpaksa kembali ke Jambi dan meninggalkan karir di Jakarta yang sudah lumayan bagus juga dengan bisnisnya Blind Me Pavilion itu ya? Iya, jadi saya tuh punya adenoma hipofise, di mana itu adalah tumor jinak yang berada di dalam otak, di dalam kelenjar hipofise otak. Itu ukurannya mikro, tetapi ketika dia lebih dari 1 cm itu harus dioperasi, di mana dioperasi itu pun menurut dokter akan menimbulkan efek cacat tetap. Jadi cacat tetap itu tidak tahu nih, karena kemarin itu simptom tanda-tandanya adalah saya lumpuh ya. Jadi saya lumpuh, saya kesulitan bicara, kemudian juga karena sakit kepala terus gitu ya, saya jadi tidak bisa berpikir, terlalu pressure gede. Kalau stressful ataupun pressure yang terlalu gede itu saya langsung drop, langsung nggak bisa ngomong dan tidak bisa merespon. Tubuh saya itu sama sekali tidak bisa merespon kecuali menangis. Jadi saya udah kayak orang di rumah sakit itu pernah saya sampai 3 minggu, itu dokter udah hopeless sebenarnya.
Jadi saya cuma bilang saya mau pulang. Saya cuma bilang saya mau pulang, saya mau pulang, saya mau pulang. Keluarga saya semua udah nangis dan akhirnya mereka mikir mungkin udah saatnya melepas Brenda gitu ya pada saat itu. Tetapi dan saya tuh udah melihat gitu ya Mbak Santi, kalau boleh dibilang saya sudah melihat Tuhan Yesus cahaya terang itu udah datang gitu. Di kondisi rumah sakit, di kondisi yang saya benar-benar ngelihat itu nyata gitu. Dan kondisinya papa saya masuk, saya tuh bisa menerangkan itu kayak mimpi. Jadi katanya kakak saya yang jagain itu, saya itu tidur, tetapi tidur itu seperti saya sedang berdialog gitu. Itu yang bagi saya Tuhan memberikan satu kesempatan hidup baru buat saya. Makanya saya ingin karya cinta Tuhan dalam hidup saya itu terjadilah. Kayak dikasih second chance gitu. Oke, kesempatan kamu Brenda yang kesempatan dulu, kedua. Kamu aku kasih kesempatan kedua. Makanya hidup saya tuh saya bilang fully blessed, benar-benar diberkati Tuhan. Tuhan lagi mau pakai saya. Sebisa mungkin saya berkarya, tapi berkarya ini jangan jadikan saya sombong, tetapi jadikan saya sebagai ibaratnya cara Tuhan untuk lihatlah di balik kesulitan yang harus kamu jalani perjalanan hidup itu sebenarnya ada sesuatu maksud tujuan yang indah banget yang aku pingin kasih ke kamu gitu ya. Karena pas saya kuliah itu mimpi saya sebelum 30 tahun saya punya usaha sendiri. Itu yang selalu saya doakan dan ternyata cara Tuhan tuh kalau seandainya saya terlena gitu ya dengan terus berada di bank, terus bekerja gitu ya. Ternyata karena sudah enak posisinya, istilahnya saya lagi meniti karir yang lagi bagus gitu kan. Terus penghasilan juga yang bagus. Saya terlena di zona nyaman. Dan Tuhan itu menarik saya dengan cara itu. Kemudian dia menjadikan satu ini karya yang puji Tuhan sekali diapresiasi banyak orang, terutama Blayani Kito, benar-benar mereka tuh impresif gitu. Mereka bilang ini sesuatu yang baru, ini tuh out of the box. Mereka nggak bisa mikir kenapa lu bisa nabrak-nabrakin gaya yang eclectic etnik ini gitu. Iya. Jadi bagi saya kekuatan sih. Oke. Dan ternyata ya cara Tuhan menarik Mbak Brenda untuk kembali mengingatkan punya keinginan sebelum 30 tahun punya usaha itu cukup sedih juga ya Mbak kalau dengan kondisi sakit yang seperti itu. Nah Mbak Brenda, apa sih yang memantik waktu itu ya? Mbak Brenda pengen sembuh banget sehingga kemudian bangkit walaupun tadi sudah melihat Tuhan di dekat gitu ya. Apa itu Mbak? Ketika saya mendengar orang tua saya bilang, mama saya terutama, Enda itu pasti bisa seperti dulu lagi. Enda itu anaknya ceria, Enda itu anaknya semangat, dan Enda pasti akan sukses. Enda harus punya semangat dalam diri. Dan papa saya juga bilang, kamu punya Tuhan. Kamu tuh anak Tuhan banget, karena papa saya tuh tahu saya tuh rajin doa gitu kan, itu dibandingkan kakak-kakak saya yang lain. Terus papa saya bilang, kamu punya Tuhan, berdoa dan minta kepada Tuhan dan Bunda Maria, Papa yakin kamu pasti bisa. Jadi kedua orang tua saya tuh melihat betapa pengharapan besar dua orang tua saya itu yang buat saya, oke, aku harus berjuang gitu. Aduh sedih banget. Kayak gitu. Oke. Orang tua ya, dan luar keluarga biasa. Baik, Mbak Brenda, sebelum nanti kita lanjutkan, ini sudah ada yang mengirimkan WhatsApp dan pengen tahu tentang bisnisnya Mbak Brenda yang tadi sudah diceritakan secara kronologisnya dan memang ini punya value tersendiri ya, Blayani Kito dan juga Blayani Pavilion ini. Dari Pak Agus, sharing and hearing, apa suka dan dukanya dalam menjalankan bisnisnya Mbak Brenda ini? Oke, kalau untuk Blayani Kito sendiri, suka dan dukanya adalah ketika kita ini mencoba mengangkat potensi yang ibaratnya masih harus nge-branding dulu. Jadi effort kita benar-benar harus luar biasa
dan belum tentu gitu kita melakukan apapun itu kan supportnya itu belum tentu terkoneksi ya. Kita harus cari linknya yang mana tidak seperti di kota-kota besar. Kalau di kota Jambi sendiri tuh skupnya itu ruang geraknya lebih kecil gitu ya. Dan juga ketika segala sesuatu itu kita harus mandiri lah sebenarnya. Jadi tidak mengharapkan bantuan atau apa. Kita nunjukin karya, belum tentu karya kita itu juga diapresiasi. Tetapi ketika kita bisa terus konsisten menunjukkan karya, menunjukkan progres kita dan Blind kita puji Tuhan tuh udah ke kementerian juga kan. Setelah itu baru akhirnya lebih dilirik gitu. Jadi ketika kita mendapat satu prestasi, kita mendapat satu mungkin pengakuan lah ya Mbak Shanti ya, produk karya kita itu diapresiasi secara nasional ini kementerian, dan ada kemarin Bu Dikjen Isma itu Bugatti membeli produk kita dan dia mempromosikan itu baru salah satu yang akhirnya mengangkat. Dan ketika saya istilahnya Blind Kito itu brandingnya terangkat, baru orang-orang tuh mulai mendekat. Mungkin itu biasa ya di bisnis. Nah, suka dukanya akhirnya kita tidak bisa melihat yang benar-benar tulus, yang benar-benar istilahnya mau mendekati kita nih karena apa nih gitu. Jadi kita lebih oke, saya tuh akhirnya pernah juga ngerasa gini, kita tuh kan di bisnis itu banyak cobaannya tuh saling menjatuhkan juga ada gitu ya. Tetapi akhirnya saya lebih bawa dalam doa dan saya bilang Tuhan dekatkan saya dengan inner circle yang baik dan juga jangan sampai gitu. Saya sih selalu mendoakan, kalimat itu kan doa. Saya bilang saya selalu berdoa yang datang dan hadir di dalam Blind Kito, Blind Pavilion dan orang sekitar saya adalah orang-orang yang bikin sama-sama berkolaborasi, bertumbuh lah. Tidak menjatuhkan atau tidak hanya numpang istilahnya gue mau ikut Enda karena dia dekat sama ini nih, nggak karena itu, tapi saya ingin merangkul teman-teman. Kebetulan saya juga di subsektor ekonomi kreatif Provinsi Jambi, ditunjuk subsektor sekretaris subsektor Kria. Itu saya ingin merangkul teman-teman juga. Bagi saya kita itu bisa kok bersama gitu kan, bersama mengembangkan bisnis. Jadi suka dukanya lebih kayak gitu sih. Dan ketika bisnis tidak sesuai nih harapan omset nih, terutama kalau ngomongin bisnis ya Mbak Sandi, omsetnya nggak nutupin cash flow nih, waduh itu yang pusingnya luar biasa. Pusingnya akhirnya gimana caranya sih, apalagi di tengah pandemi kan kemarin sempat yang drop banget gitu, event-event di cancel, event-event kita udah dapat event di Inakraf, event itu semua di cancel. Akhirnya saya gini, gimana bisnis saya gitu awalnya kan, ternyata ya kita harus pivot gitu, resiliensi bisnis yang dicari apa produk yang harus kita hasilkan yang akhirnya membantu kita cash flow-nya terus berputar gitu. Dan Blind Kito sendiri kan terpilih di 2020 menjadi 20 besar wirausaha unggulan Bank Indonesia Provinsi Jambi, dan itu benar-benar blessing. Iya, blessing banget. Terpilih dari sekitar 300 UMKM. Nah, ini juga membuktikan bahwa Blind Kito tuh konsisten dari walaupun baru, tetapi kita on the track dan kita terus inovasi, berinovasi terus, dan kita research and development kita lakukan gitu kan. Benar-benar kalau mau di bisnis bisa dibilang banyak tantangan sih. Kalau saya lebih suka bilang ini tantangan yang menyenangkan untuk kita sebagai as a leader, as a CEO, how to develop our business well gitu, dan how to communicate sebenarnya. Ya, sebenarnya betul. Jadi suka dan dukanya bagian dari perjalanan ya, tidak bisa diceritakan. Tapi tadi kalau Mbak Brenda bilang ini adalah proses dan tantangan bagaimana kita untuk bisa konsisten dan maju. Jadi kesungguhan gitu. Ya. Baik, ini ada lagi dari Ibu Maria. Hal apa yang paling berkesan atau berarti atau pengalaman paling tidak bisa dilupakan di saat mengalami jatuh bangun untuk mencapai seperti saat sekarang ini? Hal yang nggak bisa dilupakan adalah ketika saya, ya itu yang saya cerita gitu kan, saya melihat di titik yang saya itu kemungkinan saya tidak bisa lanjut hidup lagi ya waktu itu ya. Itu yang paling mengesankan, dan cahaya terang itu yang seperti pengharapan gitu. Jadi saya melihat kalimat
di situ adalah dibilang gini, tenang, kamu itu udah dijaga, kamu itu udah dilindungi dan kamu harus jalan terus. Jadi itu momen yang bagi saya akhirnya gini, Tuhan ternyata kau ingin menggunakan aku, mungkin perpanjangan tangan Tuhan gitu. Karya cintanya Tuhan dalam hidupku, itulah momen di mana saya ngerasa saya harus berjuang untuk terus, manusia itu kan ada kapasitas kontrolnya ya, ibaratnya ketika dokter pun akhirnya tidak bisa, dokter tuh bilang gini, dokter saya sampai bilang, kamu tuh kuat banget gitu, kamu tuh kuat banget, saya tuh udah mikir kamu udah parah lah gitu ya, tetapi saya melihat semangat kamu, bener-bener semangat kamu tuh luar biasa, yang padahal kamu sakit tapi kamu tuh masih ceria gitu. Dan saya ingat dengan kalimat bahwa sukacita kita itu adalah obatnya manjur ya, mujarab ya, jadi hati kita tuh harus bersukacita. Bagi saya kalimat-kalimat itu dan kalimat ayat Alkitab sih Mbak yang bilang datanglah padaku engkau yang berbeban berat gitu kan. Dan ketika kita di titik yang kepasrahan sama Tuhan dan kita serahkan kontrolnya sama Tuhan, itu akhirnya ketika kita benar-benar yakin gitu, Tuhan oke lah hidupku dari engkau, ketika engkau mau mengambil aku dengan caramu, ya dengan caramu, tapi ketika engkau ingin aku berkarya untuk karyamu di dunia ini, ya udah pakailah. Ketika saya berserah, Tuhan itu memberikan ya istilahnya tanda-tanda semesta bekerja gitu loh Mbak. Jadi betul. Saya ketemu sama Mbak Syana, Mbak Gati, Mas Fuad, semuanya itu yang ada teman-teman di Estri itu adalah menurut saya caranya Tuhan untuk bekerja. Dan sekarang Mbak Santi yang saya senang sekali setiap kemarin ketemu pas di launchingnya buku Estri gitu kan. Jadi luar biasa, momen yang tidak terlupakan adalah ketika Tuhan mungkin menitipkan pesan kepada saya, teruslah melangkah, teruslah jadi berkat, dan sampai saat ini, sampai detik ini, saya hidup di yang sekarang, apa yang bisa saya lakukan setiap harinya lebih baik gitu. Amin. Mbak Brenda, ini saya kalau sudah ngomong sama Mbak Brenda, waktu jadi diingatkan sama produsernya, Bu, waktu Bu, gitu ya. Oke, siap. Baik, Mbak Brenda, terakhir ini, insight apa yang mau disampaikan dalam buku Estri, dan apa yang ingin diucapkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup Mbak Brenda? Oke, insight-nya itu kalau di buku Estri, ya seperti judulnya hari ini ya, karya cinta Tuhan dalam hidup saya itu benar-benar luar biasa, dan kita harus tetap punya harapan, kita punya semangat dan keyakinan penuh bulat, apapun itu dalam hidup kita yang terjadi, itu terjadi untuk kebaikan kita. Percaya saja itu. Percaya itu dulu. Dan Tuhan tuh pegang penuh. Tuhan pegang penuh semuanya. Kita itu anak-anaknya begitu dikasihin. Dan nggak mungkin Tuhan itu tidak memberikan rezeki kepada kita. Ada rezeki yang tetap harus kita upayakan. Bukan cuma kaum rebahan gitu ya Mbak Santi ya. Tetap kita upayakan. Cari komunitas yang tepat. Cari ketika kita sudah menemukan passion dan value-nya kita. Di dalam bisnis terutama. Gimana caranya kita mengembangkan itu, dan network-nya udah tepat belum nih? Kita udah punya, kalau saya diajarkan untuk punya life evolution ya, sampai umur kalau kita dikasih kesempatan hidup sampai 70 tahun, apa yang mau kita capai? Kita gambarkan dan kita visualisasikan. Jadi insight-nya itu jalan-jalan keluar ke Eropa pun menjadi salah satu visual vision saya yang terwujud. Dan itu karena apa? Keyakinan dan harapan. Kita itu berusaha untuk itu, semesta mendukung. Jadi insight-nya tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana baik dan indah buat kita. Kita tetap berproses, bertumbuh dengan semangat yang pastinya ya Mbak, walaupun kondisi sekarang yang tidak pasti, tapi kita balik lagi, kita cuma bisa berusaha semaksimal kita. Tuhan yang akhirnya kita minta kontrol yang di luar kita serahin aja sama Tuhan gitu. Iya. Apalagi gitu, udah sih itu. Ucapan apa yang mau disampaikan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup Mbak Brenda? Oke, terutama untuk pertama, kalau ya di dalam hidup saya itu orang tua, tentunya terima kasih buat mama papa saya yang luar biasa, supportnya sampai hari ini, detik ini, dan keluarga saya itu tanpa pamrih, dan mereka percaya, dan terima kasih telah percaya kepada saya bahwa saya mampu. Keluarga saya tuh benar-benar fully support. Terus juga untuk teman-teman di Estri,
dan Mas Fuad juga yang sudah mendengarkan cerita kisah saya dan akhirnya menuangkan secara apik gitu ya dalam buku Estri. Terima kasih banyak, saya benar-benar apresiasi sama teman-teman semua, terus juga komunitas yang ada di Jambi, ekonomi kreatif Jambi, kemudian banyak teman-teman yang akhirnya mengenal saya itu karena produknya saya, Kantinya Blay Mikito, sebutannya teman Blay Mikito itu kalau di Jambi itu namanya Kanti kan. Jadi Kanti Blay Mikito itu customer Blay Mikito juga yang dengan mereka membeli produknya kita menjadi support buat Blay Mikito terus bertumbuh. Itulah yang akhirnya saya bisa bilang dan customernya Blay Mi Pavilion juga yang terus repeat order, rezeki-rezeki yang kalian hadirkan di dalam perusahaan Blay Mi Pavilion dan Blay Mikito itu komitmen kami untuk terus juga menabur kebaikan kepada sesama. Mohon doanya, mohon istilahnya segala sesuatunya ke depannya dilancarkan. Itu aja sih Mbak Shanti. Mbak Brenda, terima kasih. Saya hari you. ini menjadi pendengar yang baik untuk Anda karena saya tidak bisa berkata apa-apa. Jadi saya speechless aja, saya mendengarkan dan luar biasa pengalaman Mbak Brenda. Sukses selalu dan kasihmu menebar semua kebahagiaan di program ini tentu saja dalam sharing and hearing. Amin. Thank you Mbak Semoga Brenda. Semua yang mendengar sehat-sehat dan mendapatkan inspirasi kebaikan serta tertular vibrasi positifnya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam buat keluarga ya. Sukses selalu. Terima kasih. God bless you all. Bye. Thank you. Baik. Terima kasih dan baru saja kita sudah bersama dengan Mbak Brenda, adalah salah satu yang ada di buku Estri ya, pengusaha perempuan, dan beliau adalah founder dari Blay Mikito dan Blay Mi Pavilion. Saya Santi Rosalia pamit. Tentu saja dari Sharing and Hearing kita ketemu lagi minggu depan Jumat jam 11:15. Dengan siapa? Sukses terus untuk Anda. Pastikan terus bersama dengan Up Radio. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio. The Meaning Station.